Bapak Ibu Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2 baitnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta Allah yang senantiasa setia menggenapi perjanjiannya, kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, serta Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya beserta dengan kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebagai ayat pembuka pada pagi hari ini, terambil dari Matius 21 ayatnya ke-42 hingga 43 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Amin. Kita puji dengan Kidung Jemaat nomor 10, baitnya yang pertama. Hukum kasih. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ada dua hukum yang utama di dalam Matius 22 ayatnya ke-37 hingga ke-40 yang berbunyi demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita melihat secara jujur dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kita melakukan pekerjaan kita, pelayanan kita maupun kita di tengah-tengah keluarga,
Sesungguhnya kita belum dapat dengan sempurna melaksanakan akan hukum kasih ini. Kita masih sering jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini, kita bersama-sama masuk di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, di pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, kehidupan yang Kau berikan kepada kami sampai dengan saat ini Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami menyadari akan segala apa yang kami lakukan dalam keseharian kami Tuhan. Sesungguhnya secara jujur, kami manusia berdosa ini Tuhan belum dapat dengan sempurna melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terlebih kami belum dapat sempurna melakukan akan hukum kasih yang Kau ajarkan kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, di pagi hari ini, dengan kerendahan hati kami mohon ampun di hadapan-Mu saja Tuhan Yesus. Kiranya ya Tuhan, Engkau mau menerima kami, dan Engkau mau membimbing kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu di dunia ini. Doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji dan syukur kepada Tuhan bahwa pada pagi hari ini Tuhan Yesus memberikan berita anugerah untuk setiap kita yang terambil dari Efesus 1 ayatnya yang ke-7. Efesus 1 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Marilah kita sambut berita anugerah ini dengan memuji dan muliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 36, baitnya yang pertama dan kedua. Di dalam Yohanes 5 ayatnya yang ke-24, Tuhan Yesus memberikan petunjuk hidup baru bagi setiap kita. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri.
Marilah pada pagi hari ini bersama-sama dengan umat percaya dari seluruh dunia, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kidung Jemaat 280 baitnya yang pertama. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kasih karunia yang Kau berikan ke dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami hendak berdoa memanjatkan doa-doa permohonan kami. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini, gereja GKJTU Immanuel ini Tuhan. Kiranya Kau memberkati gereja ini Tuhan. Kau memberkati setiap pelayan yang ada. Kau berkati kehidupannya Tuhan. Kau juga berkati Tuhan setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap program-program yang sudah dicanangkan. Kiranya program yang ada boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk kerinduan kami memiliki seorang gembala atau seorang pendeta. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik sesuai dengan waktu Tuhan saja. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin saat ini mengalami lemah tubuh atau sakit, baik itu sakit yang tampak di luar maupun sakit di dalam. Tuhan, kiranya Engkau menjamah setiap jemaat kami Tuhan. Engkau hampiri Tuhan, Engkau pulihkan kesehatannya sehingga mereka boleh kembali sembuh dan juga sehat, dan boleh kembali mengikuti ibadah Tuhan walaupun secara online dengan penuh sukacita Tuhan dan damai sejahtera. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini mungkin mengalami pergumulan, baik itu pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan atau apapun itu Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi detail setiap pergumulan jemaat di GKJTU Immanuel Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mau menjamah mereka, Engkau berikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap permasalahan di dalam kehidupan setiap jemaat yang ada Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemuda dan remaja yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Kiranya Engkau berkati, Engkau sertai Tuhan, sehingga boleh mendapatkan pekerjaan yang cocok Tuhan. Dan juga pemuda remaja yang saat ini sedang mencari pasangan hidup, kiranya Kau berkati sehingga boleh mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, pemuda remaja sekolah minggu yang saat ini masih dalam bangku studi.
Kiranya Engkau berkati, Engkau sertai Tuhan dalam masa-masa studi mereka, walaupun mungkin saat ini masih secara online. Kiranya Engkau tetap memberikan roh semangat Tuhan untuk kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mengikuti setiap pembelajaran dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kota kami Semarang ini. Kiranya Engkau memberkati kota kami Semarang ini dengan suasana yang kondusif, keamanan dan ketertiban yang ada Tuhan, dan juga penuh dengan damai sejahtera Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, di mana saat ini kami sadar Tuhan bahwa kami masih ada dalam situasi pandemi ini, dan juga akan prediksi Tuhan ekonomi negara Indonesia yang akan masuki resesi Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau sertai, Engkau berkati Tuhan setiap pemimpin bangsa kami. Kau berkati juga bangsa kami ini Tuhan, sehingga nantinya bangsa kami boleh senantiasa menjadi bangsa yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan penyertaan Tuhan. Akhirnya ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa permohonan kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Adapun ayat yang melandasi persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Tawarik 16, ayatnya yang ke-29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Seiring kita memberikan persembahan di tengah-tengah keluarga, kita pujikan Kidung Jemaat 450 bait pertama dan kedua. Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, di pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami masih dapat Engkau berikan kesempatan Tuhan untuk memberikan persembahan ini Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus.
Walaupun apa yang kami berikan pada pagi hari Tuhan hanya sedikit dari apa berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami, tapi kiranya persembahan yang ada merupakan wujud ketulusan hati kami Tuhan kepadamu. Engkau berkati majelis yang mengelola persembahan ini, sehingga nantinya persembahan ini boleh digunakan sebaik-baiknya untuk memperbesar kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, sebentar kami juga akan mendengarkan dan merenungkan akan firman-Mu. Engkau sertai hamba-Mu yang membawakan firman ini Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan merupakan hikmat dari Roh Kudus-Mu saja Tuhan, dan bukan pemikiran manusia. Kami serahkan doa ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah pada pagi hari ini kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Matius 21 ayatnya yang ke-33 hingga 46. Matius 21 ayatnya yang ke-33 hingga 46 yang berbunyi demikian. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Amin, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Sehat-sehat Je? Ya, semoga kita tetap semangat, ya, tetap berapi-api walaupun mungkin saat ini kita belum bisa bertatap muka secara langsung, kita masih secara online atau secara streaming. Baiklah Bapak Ibu, pada pagi hari ini tadi kita membaca firman Tuhan dari Matius mengenai perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Nah, cerita ini itu adalah cerita Tuhan Yesus ketika sebetulnya sedang menyindir, ya.
para pemimpin Yahudi. Nah, mereka Tuhan Yesus itu sedang menyindir orang-orang Farisi, imam-imam kepala itu, ya. Nah, dalam perumpamaan yang kita baca tadi, saya mau sedikit menjelaskan apa sih yang dimaksud gitu. Kebun anggur itu dimaksudkan di sini adalah bangsa Israel, gitu. Dalam bacaan yang kita baca tadi. Lalu penggarap kebun itu di sini adalah para pemimpin Yahudi, dan hamba tuan tanah itu adalah para nabi utusan, dan anak ahli waris itu adalah Tuhan Yesus sendiri ya, yang datang ke dunia. Seperti itu. Nah, bacaan pada pagi hari ini sesuai dengan tema yang ditentukan dari GKJTU, dan judul renungan pada pagi hari ini berjudul Keluarga yang Takut akan Tuhan. Nah, tema keluarga yang takut akan Tuhan itu entah kenapa ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah tema dari GKJTU, tetapi tema ini memang hari-hari ini sedang banyak dikumandangkan. Ya kebetulan saya di tempat kerja itu juga ketika baca renungan tuh tentang takut akan Tuhan. Terus ketika renungan keluarga juga tentang takut akan Tuhan. Terus ketika melihat gereja-gereja lain, kebetulan kok temanya juga tentang takut akan Tuhan. Ya mungkin itu kebetulan gitu. Nah, berarti memang sesuai gitu ya. Ini tema kita tuh keluarga yang takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita tahu pada saat ini, kita ini masih ada di masa-masa pandemi sih. Jadi ini sebetulnya pandemi itu belum selesai, kita masih ada di masa-masa new normal gitu. Yang normal itu adalah perkantoran sudah normal, tetapi gereja belum normal. Gereja masih secara online gitu ya. Ya, nanti berdoa saja semoga kita bisa cepat untuk bertatap muka gitu. Nah, di masa pandemi seperti ini itu sesungguhnya adalah pengujian iman kita yang sejati gitu. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena pasti di masa pandemi seperti ini kan kita nggak bisa gereja, kita nggak bisa bersekutu, kita nggak bisa menguatkan satu dengan yang lain, ketemu dengan teman-teman jemaat mungkin karena kita masih menjaga seperti itulah. Dengan seperti itu diharapkan kita tidak menjadi lesu Bapak Ibu. Jadi iman kita diharapkan kita tidak menjadi lesu gitu. Nah, semoga di masa-masa pandemi ini iman kita tetap terus terjaga gitu ya. Dan puji Tuhan kalau misalnya sampai dengan saat ini Bapak Ibu masih diberi kesehatan. Puji Tuhan kalau sampai saat ini Bapak Ibu masih diberi pekerjaan yang baik, sekolah yang baik, lalu bisa naik kelas dengan baik. Walaupun secara online mungkin kita bosen sekolah online kayak gini, tapi banyak orang yang masih nggak bisa sekolah seperti itu ya. Terus kita masih punya keluarga yang baik. Nah, itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan saja dalam kehidupan kita. Nah, sebagai umat percaya, kita itu kalau dalam bacaan tadi itu kita diibaratkan seperti para penggarap anggur gitu. Nah, kok bisa kita diibaratkan seperti para penggarap anggur? Dalam kehidupan itu sesungguhnya Tuhan itu sudah mempercayakan banyak hal kepada kita. Banyak hal itu bisa berupa pelayanan kita, bisa berupa pekerjaan kita, bisa berupa keluarga kita. Lalu apapun yang Tuhan percayakan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Nah, banyak hal yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu di pagi hari ini kita bersama-sama kembali menguatkan iman kita ya, untuk kita menyadarkan diri kita masing-masing, saya dan saudara gitu, bahwa sesungguhnya kita itu harus mengerjakan apa yang terbaik bagi apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah hidup saya dan saudara itu menghasilkan buah di dalam kita melakukan aktivitas kita sehari-hari atau kehidupan sehari-hari? Atau justru sebaliknya di masa pandemi ini justru kita semakin loyo, kita semakin lesu, kita semakin
ingin menguasai kehidupan kita sesuai dengan kehendak kita sendiri. Artinya, udahlah, nggak ada gereja, nggak ada apa, wes aku hidup suka-suka aku aja. Atau justru seperti itu. Nah, hati-hati Bapak Ibu bahwa iblis itu tidak kekurangan akal untuk masuk dalam kehidupan kita. Iblis itu sangat pintar gitu ya. Nah, yang sering dirusak oleh iblis itu salah satunya adalah identitas kita. Nah, saya punya beberapa bukti nih. Iblis itu suka merusakkan identitas kita. Identitas kita itu siapa sih? Ya, identitas kita kan adalah anak Tuhan, orang-orang percaya, hamba Tuhan, seperti itu. Nah, itu sering dirusak oleh iblis. Contohnya misalnya Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa itu digoda oleh iblis ngomong, kamu makan buah pengetahuan itu deh. Nanti kamu bisa menjadi sama seperti Tuhan. Kamu bisa melihat segala sesuatu, kamu bisa punya kekuatan seperti Tuhan. Nah, jadi iblis merusakkan identitas manusia. Dan manusia itu kan memang tidak pernah berkecukupan ya. Jadi ingin tahu dan ingin mencoba-coba dosa seperti itu. Akhirnya tergoda oleh iblis dan jatuh dalam dosa. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah dicobai iblis. Iblis merusak identitas Tuhan Yesus dengan cara waktu setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dia dicobai, kamu lapar kan, coba ubah batu itu menjadi roti. Atau kamu jatuhkan dirimu, buktikan kalau kamu memang anak Allah. Atau kamu akan diberi kekuasaan kalau kamu menyembah aku. Nah, iblis ngomong gitu sama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri dicobai oleh iblis seperti itu. Nah, terkadang kita sebagai manusia, kita dirusak identitas kita oleh iblis gitu. Contohnya misalnya dalam pekerjaan kita punya jabatan nih, kita punya posisi, lalu kita menggunakan posisi jabatan kita tuh dengan tidak semestinya, tidak sesuai firman Tuhan. Ya, kita tidak menggarap kebun anggur dengan semestinya. Kita korupsi, ya, kita memperlakukan bawahan dengan semena-mena dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pengerusakan iblis di dalam kehidupan kita. Pasti iblis ngomong, kamu kan atasan kan, kamu bisa nih, kamu tindas aja bawahanmu, kamu korupsi aja, nanti kan keuntungannya banyak. Seperti itu, kamu gak usah pedulikan orang lain. Gitu. Atau misalnya ibadah online, ibadah online males, streaming dari handphone, dari laptop gak greget, kayak gitu. Nah, iblis akan merusakkan itu. Iblis ngomong, ngapain sih ibadah online, banyak orang yang gak ibadah online nanti juga bisa jam berapa aja, sekarang mending kamu tidur aja gitu. Toh kan kamu kemarin capek kan, habis kerja kamu tidur aja mending, dan lain sebagainya. Nah, itulah godaan-godaan iblis dalam kehidupan kita. Dan di pagi hari ini kita kembali diingatkan bahwa kita punya tugas untuk kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dalam rutinitas kita, Bapak Ibu sekalian, sebagai umat percaya, terkadang kita itu, ya termasuk saya dan saudara itu lupa untuk taat, ya, lupa akan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus menjadi garam dan terang dunia. Dan terlebih lupa akan panggilan di dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa Bapak Ibu bahwa hidup itu sebetulnya adalah kesempatan. Jadi hidup yang kita alami sekarang ini, apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita itu adalah kesempatan kita, ya, untuk kita bisa menggunakan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan, ya, untuk melakukan apa yang terbaik yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Nah, ibarat sebuah pohon itu harus berakar, bertumbuh, dan berbuah gitu. Nah, pohon itu nggak akan bisa tumbuh kalau akarnya nggak kuat. Nah, maka kita harus berakar dengan kuat. Nah, supaya akar iman kita itu bisa kuat, itu salah satunya adalah dengan kita takut akan Tuhan. Kita takut akan Tuhan. Salah satu kunci untuk kita bisa berakar kuat di dalam Tuhan adalah kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu dimulai dari diri sendiri, Bapak Ibu. Dimulai dari diri sendiri. Dan juga lingkaran terkecil dalam kehidupan kita, yaitu adalah keluarga kita. Hari-hari ini bagaimana peran kita mempersiapkan diri, ya, dan keluarga untuk menghadapi naik turunnya kehidupan. Apakah kita berjalan sesuai dengan
keinginan kita sendiri, ataukah kita berjalan sesuai dengan yang Tuhan harapkan? Hari-hari ini apakah diri kita dan juga keluarga kita sudah menjadi miniatur-miniatur gereja? Walaupun saat ini gereja yang utama kita belum bisa bertatap muka, tetapi justru itulah seharusnya banyak sekali miniatur-miniatur gereja yang terjadi di sekeliling kita, yaitu adalah mezbah-mezbah keluarga, keluarga-keluarga percaya yang mereka semakin hari semakin beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kehidupan kita masuk di era new normal ini, ya, jadi pekerjaan kita mungkin sudah berjalan, lalu mall mungkin sudah buka, toko-toko sudah buka, ya. Lalu sudah buka, tetapi gereja belum buka. Nah, di masa inilah sesungguhnya kita itu bisa dengar-dengaran akan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau sekarang misalnya Tuhan mempercayakan pelayanan kepada kita, ya kita kerjakan dengan baik. Kalau sekarang Tuhan mempercayakan keluarga kepada kita, ya kita kasihi keluarga kita dengan baik. Seperti itu. Tuhan percayakan pekerjaan yang baik, ya kita kerjakan dengan baik. Itulah yang dimau Tuhan dalam kehidupan kita. Dan percayalah bahwa ketika kita melakukan seturut kehendak Tuhan, kita pasti bisa bertumbuh dan berbuah, gitu. Dan nantinya pasti akan diikuti oleh berkat-berkat Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kita. Nah, dengar-dengaran kepada Tuhan itu penting, Bapak Ibu. Ya, terkadang kita itu terlalu sibuk dan kurang mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, gitu. Nah, suatu hari ini saya ada sebuah cerita. Kebetulan kemarin cerita ini saya sharingkan di grup majelis seperti itu. Suatu ketika saya ingin pergi ke Dieng, gitu. Pergi ke Dieng dalam acara pekerjaan, gitu. Pekerjaan pergi ke Dieng, gitu. Nah, pergi ke Dieng itu memang ada sesuatu yang harus kita kerjakan dengan teman-teman kerja, gitu. Kebetulan waktu itu kita nggak tahu kita tuh mau ngapain di sana. Ada beberapa part yang kita masih bingung kita mau ngapain di sana, gitu. Lalu memang saya itu kerja di lingkungan Kristen, Bapak Ibu. Jadi teman-teman juga orang-orang Kristen seperti itu. Dan sebelum berangkat itu, ya nggak tahu ini suatu kebetulan atau tidak ya. Sebelum berangkat itu saya mendapatkan sebuah mimpi bahwa saya harus berdoa di puncak Gunung Sikunir, seperti itu. Lalu saya merasa bahwa mimpi itu aneh, gitu. Harus berdoa di puncak Gunung Sikunir ngapain, gitu. Dan yang mimpin doa tuh si A. Si A itu kebetulan adalah seorang worship leader yang orangnya dekat dengan Tuhan, seperti itu. Nah, lalu ketika berangkat ke Dieng, di mobil itu saya memendam mimpi saya tuh. Saya nggak pengen cerita ke teman-teman, gitu ya. Ngapain cerita-cerita, nanti dibilang, apa sih mimpi kayak gitu, nggak jelas, gitu kan. Nah, akhirnya ketika bercanda-bercanda seperti itu, saya cerita ke teman-teman, aku tuh dapat mimpi loh kemarin gini-gini, bahwa kita tuh berdoa di puncak Sikunir gini-gini. Lalu tiba-tiba teman-teman saya ngomong juga, loh kok mimpimu sama kayak aku ya? Ada beberapa teman juga yang jawab, loh kok aku juga dapat hal yang sama dan lain sebagainya. Bahkan si A yang tadinya di mimpi saya itu dia harus mimpin doa, itu dia sudah bawa anggur perjamuan, gitu, anggur perjamuan. Loh kamu kok bawa anggur perjamuan ke gunung ngapain, kan nggak logis, gitu. Ya karena aku juga dapat hal yang sama kayak gitu. Oh, seperti itu ya. Ya udah, akhirnya terus kita di puncak Sikunir itu jam 5 pagi itu kita berdoa di sana, gitu. Nah, itu sebuah contoh apa ya, bahwa ketika kita itu mempunyai satu hati, ya, ketika kita dengan keluarga, kita dengan circle terkecil kita, teman kerja dan sebagainya, kita punya satu visi yang sama, satu tujuan yang sama, satu hati, maka ada kehendak Tuhan di situ. Nah, kita bisa tahu apa maksud Tuhan di situ, gitu. Tetapi ketika kita di dalam keluarga kita tidak menjalankan peran kita dengan baik, contohnya misalnya saya sebagai seorang laki-laki, saya tidak menjalankan peran saya dalam keluarga dengan baik, maka disitulah kita nggak akan bisa
melihat akan maunya Tuhan itu kayak apa. Terus nanti itu juga akan diikuti dengan gak ada berkat Tuhan dalam keluarga itu. Seperti itu. Nah, maka di pagi hari ini kita bersama-sama diingatkan kembali untuk kita jangan seperti para penggarap-penggarap kebun anggur ini yang tidak bertanggung jawab, yang sudah dipercaya kebun anggur, lalu mereka malah membunuh orang-orang yang datang, hamba-hamba yang datang malah dibunuh semua karena dia ingin menguasai kebun anggur itu. Jangan sampai seperti itu. Nah, hendaknya kita menjalankan apa yang menjadi peran kita dalam kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Ketika setiap anggota keluarga menjalankan perannya dengan baik, percayalah bahwa keluarga itu akan diberkati gitu. Terlebih Bapak Ibu, bacaan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita juga untuk kita senantiasa bisa menjadi saksi gitu. Artinya kita menjadi contoh bagi orang lain itu. Walaupun memang itu sulit, bahkan saya pun juga kadang sulit untuk menjalankan itu, tetapi kita pada pagi hari ini bersama-sama belajar. Dimulai dari mana? Dimulai dari kita takut akan Tuhan, ya, lalu kita menjalankan peran dalam kehidupan berkeluarga kita, sehingga nantinya kita bisa menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi, jangan seperti penggarap kebun anggur itu yang tidak bertanggung jawab, yang menyalahgunakan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kesimpulannya Bapak Ibu, pada pagi hari ini, apapun yang kita hadapi saat ini, apapun yang ada di depan kita saat ini, pekerjaan apapun, bagaimanapun keadaan keluarga kita saat ini, baik itu dalam masa sukar maupun senang, hendaknya kita tetap menjaga akan keimanan kita, dan kita ingat-ingat selalu bahwa ada rencana Tuhan dalam setiap keluarga kita, dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin mengerti rencana Tuhan itu, dimulai dari kita takut akan Tuhan dan menjalankan peran dalam kehidupan kita sehari-hari dengan baik. Dari situlah Tuhan akan menyatakan rencananya dan juga akan memberkati setiap kita dalam apapun yang kita lakukan, dan juga memberkati setiap keluarga kita dalam masa sukar seperti apapun atau pergumulan seperti apapun. Kiranya renungan singkat ini bisa semakin menguatkan iman kita dan kembali mengingatkan kita untuk kita menggarap apa yang Tuhan percayakan, baik itu studi, pekerjaan, keluarga, pelayanan kita, atau apapun yang Tuhan percayakan dengan sebaik-baiknya sampai nantinya Tuhan datang kembali. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Bapak Ibu bisa menaikkan doa secara pribadi. Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman, tema firman yang boleh Engkau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kembali kami mengingat identitas kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang harus bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, sebuah amanat agung bahwa kita harus bisa untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dalam kehidupan kita Tuhan. Dalam kehidupan kami, apapun yang kami hadapi saat ini, bagaimanapun keadaan kami, terlebih juga kami berdoa untuk keluarga kami, bagaimanapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami percaya bahwa ada rencana-Mu yang indah untuk setiap kami, keluarga kami, orang tua kami, anak kami, cucu kami Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami berdoa Tuhan, dan kami ingin berdoa sesuai dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 383, baitnya yang pertama. Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita undur dari hadapan Allah dengan penuh damai sejahtera, serta marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, serta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan kuasa Roh Kudus senantiasa beserta dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 426 baitnya yang pertama.